Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Devita Putri Kunanti selaku moderator dari kelompok 3. Selanjutnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Ada Mbak Diamu sebagai pemateri, Dian Sumartini sebagai pemateri, dan yang terakhir Eliza Gusta Febriani sebagai pemateri. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan tugas kelompok dengan judul komunikasi antar individu dan kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, contohnya seperti rapat, pertemuan, dan konferensi. Komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, dan pemecah masalah. Sifat-sifat komunikasi kelompok diantaranya: kelompok berkomunikasi melalui tatap muka, kelompok memiliki sedikit partisipan, kelompok bekerja di bawah arahan seorang pemimpin, kelompok membagi tujuan atau sasaran bersama, anggota kelompok memiliki pengaruh satu sama lain. Tujuan komunikasi. 1. Tujuan personal. Dalam tujuan personal ada 2, hubungan sosial dan kelompok terapi belajar. Tujuan hubungan sosial penyaluran adalah memperkuat hubungan impresional dan menaikkan kesejahteraan kita, dilakukan dalam suasana yang mendukung, dengan adanya pertukaran pikiran atau pertengkaran sengit dalam diskusi keluarga di mana keterbukaan diri adalah tepat. Tujuan terapi belajar biasanya digunakan untuk membantu orang menghilangkan sikap-sikap mereka atau tingkah laku dalam beberapa aspek kehidupan mereka. Alasan umum yang mengikuti kelompok kecil adalah belajar dari orang lain. Belajar terjadi dalam macam-macam setting. Asumsi yang mendasari belajar kelompok adalah ide dari 2 arah. 2. Tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan dibagi menjadi 2. 1. Pembuatan keputusan. 2. Pemecah masalah. Pembuatan keputusan adalah orang-orang yang berkumpul bersama-sama dalam kelompok untuk membuat keputusan mengenai sesuatu, mendiskusikan alternatif dengan orang lain, membantu orang memutuskan mana pilihan terbaik untuk kelompok. Pemecah masalah. Klasifikasi kelompok dan karakteristik komunikasinya. 1. Kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer adalah suatu kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan akrab, personal, dan menyentuh hati dalam asosiasi dan kerjasama. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan tidak akrab, tidak personal, dan tidak menyentuh hati kita. 2. Kelompok keanggotaan dan rujukan. Kelompok rujukan merupakan suatu kelompok atau sekumpulan individu yang dijadikan sebagai acuan atau pedoman oleh individu dan kelompok lainnya. 3. Kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. Kategori deskriptif menunjukkan klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara ilmiah. Kelompok preskriptif mengacu pada langkah-langkah yang harus ditempuh anggota kelompok dalam mencapai tujuan kelompok. Selanjutnya, presentasi dilanjutkan oleh Mbak Diam. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Menurut Jalaluddin Rahmat tahun 2004, meyakini bahwa faktor-faktor keefektifan kelompok dapat dilacak pada karakteristik kelompok, yaitu 1. Faktor situasional karakteristik kelompok. Ukuran kelompok. Hubungan antara ukuran kelompok dengan prestasi kerja kelompok bergantung pada jenis tugas yang harus diselesaikan oleh kelompok. Tugas kelompok dapat dibedakan 2 macam, yaitu tugas koaktif dan interaktif. B. Jaringan komunikasi. Terdapat beberapa tipe jaringan komunikasi, diantaranya adalah sebagai berikut: roda, rantai, lingkaran, dan bintang. Dalam hubungan dengan prestasi kelompok, tipe roda menghasilkan produk kelompok tercepat dan terorganisir. C.
Kohesi kelompok. Kohesi kelompok didefinisikan sebagai kekuatan yang mendorong anggota kelompok untuk tetap tinggal dalam kelompok dan mencegahnya meninggalkan kelompok. D. Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah komunikasi yang secara positif mempengaruhi kelompok untuk bergerak ke arah tujuan kelompok. 2. Faktor personal karakteristik kelompok. A. Kebutuhan interpersonal. Menurut William C. Suzel tahun 1966 merumuskan teori Viro, Fundamental Interpersonal Relation Organization. Menurutnya, orang menjadi anggota kelompok karena didorong oleh 3 kebutuhan interpersonal sebagai berikut. 1. Ingin masuk menjadi bagian kelompok, inclusion. 2. Ingin mengendalikan orang lain dalam tatanan hierarkis, kontrol. 3. Ingin memperoleh keakraban emosional dari anggota kelompok yang lain. B. Tindak komunikasi. Manakala kelompok bertemu, terjadilah pertukaran informasi. Setiap anggota berusaha menyampaikan atau menerima informasi secara verbal atau nonverbal. C. Peranan. Peranan seperti tindak komunikasi, peranan yang dimainkan oleh anggota kelompok dapat membantu menyelesaikan tugas kelompok, memelihara suasana emosional yang lebih baik, atau hanya menampilkan kepentingan individu saja yang tidak jarang menghambat kemajuan kelompok. Selanjutnya, peranan anggota kelompok. 1. Peran tugas kelompok. Peran tugas kelompok adalah peran yang membuat kelompok mampu untuk memfokus secara lebih spesifik dalam mencapai tujuan kelompok. Dalam menjalankan setiap dari peranan ini, anggota tidak berbuat sebagai individu terpisah, tetapi sebagai bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Kedua, peran pemeliharaan dan pembinaan kelompok. Tidak seorang pun dan tidak sekelompok pun yang selalu berorientasi pada tugas setiap saat. Kelompok merupakan satu unit yang anggotanya memiliki hubungan interpersonal yang beragam. Hubungan ini perlu dipelihara jika kelompok ingin berfungsi secara efektif, jika para anggota kelompok ingin merasa puas dan produktif. Apabila fungsi ini tidak dilakukan, para anggota kelompok akan rusak apabila proses kelompok menjadi macet. Peran yang akan kita bahas di sini adalah peran yang kontraproduktif. Peran itu menghambat kelompok dalam mencapai tujuannya dan lebih berorientasi pada individu ketimbang kelompok. Peran semacam ini sering diistilahkan dengan malfungsi yang menghambat efektivitas kelompok baik dalam hal produktivitas maupun kepuasan pribadi. Selanjutnya, efek atau pengaruh kelompok perilaku komunikasi. 1. Konformitas. Konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma. 2. Fasilitas sosial. Fasilitas berasal dari kata Prancis facile, artinya mudah, menunjukkan kelancaran atau peningkatan kualitas kerja karena ditonton kelompok. Kelompok mempengaruhi pekerjaan setiap menjadi lebih mudah. 3. Polarisasi. Polarisasi adalah kecenderungan ke arah posisi yang ekstrim. Bila sebelum diskusi, kelompok
para anggota mempunyai sikap agak mendukung tindakan tertentu. Setelah diskusi, mereka akan lebih kuat lagi mendukung tindakan itu. Sebaliknya, bila sebelum diskusi, para anggota kelompok agak menentang tindakan tertentu, setelah diskusi mereka akan menentang lebih keras. Selanjutnya, presentasi dilanjutkan oleh Mbak Dian. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Menurut Michael Burgon, mendefinisikan bahwa komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota yang lain secara tepat. Kedua definisi komunikasi kelompok di atas mempunyai kesamaan, yakni adanya komunikasi tatap muka dan memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok. Baik, kemudian untuk materi fungsi komunikasi dalam organisasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi informatif, di mana setiap anggota organisasi berharap mendapatkan informasi yang telah lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Dengan informasi yang didapatkan, anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Contoh dalam dunia nyatanya seperti para karyawan perusahaan yang membutuhkan informasi untuk melakukan pekerjaannya. Selain itu, mereka juga membutuhkan informasi tentang asuransi kesehatannya, cuti pekerjaannya, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan segala peraturan yang ada dalam organisasi. Biasanya dalam fungsi ini orang-orang yang menjadi atasan yang hanya bisa memerintah dan memberi peraturan kepada bawahannya, sehingga yang menjadi bawahannya hanya bisa menunggu perintah dari pimpinannya. Pada semua organisasi, terdapat 2 hal yang berpengaruh pada fungsi ini. Yang pertama adalah atasan atau manajemen, yang mempunyai kewenangan untuk mengendalikan seluruh informasi yang disampaikan. Kemudian yang kedua, terkait dengan pesan, yang mana pesan ini bersifat regulatif, yang pada dasarnya berorientasi pada kerja, di mana bawahannya memerlukan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan. Kemudian fungsi yang ketiga ada fungsi persuasif. Dalam mengatur organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, banyak pimpinannya lebih memilih mempersuasi bawahannya daripada memberikan perintah. Karena sebuah pekerjaan yang dilakukan secara sukarela akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding ketika pimpinan memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya terhadap karyawan. Dan yang terakhir ada fungsi integratif, di mana setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat menjalani tugas dan pekerjaannya dengan baik. Ada 2 saluran komunikasi yang dapat mewujudkan hal ini. Yang pertama, saluran komunikasi formal, seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut, dan laporan kemajuan organisasi. Yang kedua, saluran komunikasi informal, seperti perbincangan antar pribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga, atau kegiatan dharma wisata. Penyebaran serentak. Sebagian besar dari komunikasi organisasi berlangsung dari orang ke orang. Hanya perlibatan sumber pesan dan penerima yang menginterpretasikan pesan sebagai tujuan akhir. Penyebaran pesan serentak juga dapat dilakukan atau disampaikan melalui memo, internet, dan lain-lain. Dengan berkembangnya media telekomunikasi, materi sifat tugas penyebaran komunikasi dalam organisasi pada semua anggota. Yang pertama ada lebih sederhana bagi sebagian organisasi. Penyebaran pesan secara serentak mungkin suatu cara ini lebih umum, lebih efektif, dan efisien daripada cara lainnya untuk melancarkan aliran informasi dalam suatu organisasi. Kemudian yang kedua, penyebaran secara berurutan.
Proses penyebaran pesan secara berurutan ini memperlihatkan pola siapa yang berbicara kepada siapa pesan yang disampaikan. Bila pesan disebarkan secara berurutan, penyebaran informasi berlangsung dalam waktu yang tidak berurutan. Jadi, informasi tersebut tiba di tempat yang berbeda dan pada waktu yang berbeda pula. Individu cenderung menyadari adanya informasi pada waktu yang berlainan. Karena adanya perbedaan dalam menyadari informasi tersebut, mungkin terjadi timbul masalah dalam koordinasi. Adanya keterlambatan dalam penyebaran informasi akan menyebabkan informasi tersebut sulit untuk digunakan dan untuk membuat keputusan juga sulit karena ada orang yang belum memperoleh informasi tersebut. Kemudian yang ketiga, penyebaran secara serentak dan berurutan. Penyebaran pesan secara kombinasi merupakan gabungan dari penyebaran serentak dan berurutan, yaitu informasi disampaikan kepada seluruh anggota organisasi melalui jalur dalam struktur organisasi yang dilaksanakan secara bersamaan agar penyampaian pesan menjadi lebih efisien dan efektif. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai jenis komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada komunikasi ke bawah atau downward komunikasi. Komunikasi ini merupakan proses aliran komunikasi yang mengalir dari pimpinan ke karyawan. Tujuannya, yang pertama, menyampaikan instruksi kerja. Yang kedua, menunjukkan masalah-masalah yang membutuhkan perhatian yang dilaksanakan. Yang ketiga, menginformasikan kebijakan dan prosedur. Kemudian yang keempat, memberikan umpan balik mengenai kinerja. Nah, metode ini digunakan untuk menyampaikan informasi kepada karyawan seperti tulisan, lisan, tulisan dengan lisan, dan lisan dengan tulisan. Kemudian yang kedua, komunikasi ke atas atau upward communication. Komunikasi ini merupakan proses aliran informasi yang mengalir dari individu ke berada pada posisi yang lebih rendah atau bawahan ke posisi yang lebih tinggi. Adapun tujuannya, yang pertama, memberikan tanggapan kepada pimpinan, kemudian yang kedua, menginformasikan proses capaian tujuan, yang ketiga, menyampaikan saran atau usulan perbaikan, yang keempat, menyampaikan berbagai permasalahan. Contoh dari komunikasi ke atas diantaranya yaitu laporan kerja, kontak saran, survei sifat karyawan, dan prosedur penyampaian keluhan. Komunikasi ini sangat rumit dan menghabiskan waktu, serta mungkin segelintir pemimpin organisasi yang mengetahui cara memperoleh informasi dari stafnya. Kemudian ada komunikasi horizontal atau horizontal communication. Komunikasi ini merupakan proses aliran informasi yang terjadi di antara rekan sejawat pada unit kerja yang sama. Tujuannya, yang pertama, mengkoordinasi penugasan kerja. Kedua, memecahkan suatu masalah. Ketiga, berbagai informasi mengenai rencana dan kegiatan. Yang keempat, menyelesaikan konflik, dan yang terakhir, menumbuhkan dukungan bersama. Lanjut, untuk yang kelima, komunikasi lintas saluran atau interline communication. Komunikasi lintas saluran adalah proses komunikasi yang terjadi melewati batas-batas fungsional dengan individu yang tidak menduduki posisi atas atau bawahan mereka. Misalnya, bagian pelatihan dan pengembangan berhubungan dengan bagian sirkulasi, arsip, produksi, penjualan, relasi industri, pembelian, penelitian, teknik, dan pelanggan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya, presentasi dilanjutkan oleh Mbak Eliza. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan dalam organisasi. Yang pertama ada pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah menganggap bahwa organisasi harus menggunakan metode-metode ilmiah untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua ada pendekatan hubungan antar manusia. Salah satu asumsi prinsip dari pendekatan hubungan antar manusia adalah bahwa kenaikan kepuasan kerja akan mengakibatkan kenaikan produktivitas.
Contohnya, seorang karyawan yang bahagia adalah karyawan yang produktif. Oleh karena itu, fungsi manajemen adalah menjaga agar para karyawan terus merasa puas. Yang ketiga ada pendekatan sistem. Pendekatan ini memandang organisasi sebagai suatu sistem di mana semua bagian berinteraksi dan setiap bagian mempengaruhi bagian lainnya. Yang keempat ada pendekatan kultural. Sebuah pendekatan kontemporer mengenai organisasi menganggap bahwa perusahaan harus dipandang sebagai suatu kesatuan sosial atau kultur. Selanjutnya ada hambatan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu hambatan proses komunikasi yang meliputi hambatan dalam penyandian, hambatan media, hambatan dalam berbahasa sandi, hambatan dari penerima pesan, dan hambatan dalam memberikan balikan. Yang kedua ada hambatan fisik. Hambatan fisik merupakan sesuatu yang berhubungan dengan wujud atau tubuh manusia. Contohnya, dalam komunikasi adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik seperti tunawicara dan tunanetra. Untuk mengatasi hambatan komunikasi seperti ini, seseorang harus lebih fleksibel dengan kemungkinan yang ada. Contohnya adalah dengan menulis di kertas atau dengan hal yang lainnya. Yang ketiga ada hambatan semantik. Hambatan jenis ini adalah hambatan yang terjadi akibat proses penyampaian pengertian atau ide yang tidak efektif. Semantik sendiri artinya studi yang mempelajari tentang pengertian yang diungkapkan atau dijabarkan dalam bentuk bahasa. Yang keempat ada hambatan psikologis. Hambatan jenis ini adalah hambatan yang terjadi pada sisi komunikan atau penerima informasi. Kita mengetahui bahwa proses komunikasi termasuk komunikasi organisasi terbentuk dalam keadaan yang situasional. Artinya, komunikator harus benar-benar mengerti dan paham dengan situasi atau kondisi saat komunikasi berlangsung. Kelima, ada hambatan manusiawi. Hambatan manusiawi ini timbul dari faktor-faktor manusia atau pelaku komunikasi organisasi itu sendiri. Hambatan ini timbul karena berbagai faktor manusiawi seperti emosi dan prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan, alat-alat panca indera seseorang, dan sebagainya. Cara mengatasi hambatan dalam komunikasi ada 3. Yang pertama, menggunakan umpan balik. Yang kedua, kenali si penerima berita. Yang ketiga, rencanakan secara teliti, pertimbangan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dalam tutur kata. Sekian, terima kasih.